Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan anggota Amelia, Anissa Mei Pratiwi, Dewi Sartika, Intan Aulia, Nuraini Mega, Meilawati, Sep Francisca, dan Yuyun Setiawati. Penasaran dengan kasus yang akan kami tampilkan? Simak baik-baik ya. Kasus ini kami ambil berdasarkan kisah nyata yang terjadi di India sekitar tahun 2008. Film yang berjudul Talfar, kami adopsi dengan beberapa hal yang kami ubah, seperti nama tokoh, alur, analisis, dan lainnya. Pada hari itu, Inem hendak bekerja di rumah Dr. Alvin seperti biasanya. Namun, pagi itu berbeda. Pintu rumah yang biasanya masih terkunci dilihatnya sudah terbuka. Belum lama, Inem terdiam. Tiba-tiba ada teriakan dari dalam kamar. Inem segera menyusul ke kamar dan melihat mayat Laura, anak dari Dr. Alvin, telah tergeletak di atas ranjangnya dengan bersimbah darah. Inem mengatakan bahwa ia melihat pintu terbuka. Dr. Alvin dan istrinya langsung menduga bahwa yang membunuh anaknya adalah pembantunya, Anton, yang menghilang pada hari itu. Banyak orang penasaran berbondong-bondong menuju rumah Dr. Alvin untuk melihat langsung tempat kejadian. Keesokan harinya, setelah polisi mengecek beberapa ruangan di rumah Dr. Alvin, ternyata mayat Anton ditemukan di atap rumah Dr. Alvin. Beberapa bukti forensik yang ditemukan adalah bekas telapak tangan dengan noda berwarna merah di dekat mayat Anton, noda merah di gembok pintu menuju atap, noda merah di pegangan tangga, juga beberapa botol alkohol, dan ponsel milik Laura yang berisikan permintaan maaf Laura kepada ayahnya. Tim forensik segera melakukan beberapa uji terhadap noda merah tersebut. Pertama, uji awal menggunakan luminol yang memberikan reaksi berupa sinar ungu untuk memastikan apakah noda merah tersebut adalah darah, serta uji konfirmasi dan analisis DNA yang dilakukan di laboratorium forensik dengan metode FTA paper. Hasil uji menunjukkan bahwa darah tersebut adalah milik Anton. Di sisi lain, dokter forensik menyampaikan hasil otopsi yang dilakukan kepada Laura dan Anton. Hasil tersebut antara lain, terdapat luka sayatan memanjang di bagian leher Laura dan Anton. Luka tersebut kemungkinan dikerjakan oleh seseorang ahli karena tepat mengenai vena jugularis. Terdapat luka di bagian kepala depan Laura dan bagian belakang Anton, yang menandakan bahwa mereka dipukul dengan sejenis palu atau kayu, sehingga memungkinkan mereka jatuh tak sadarkan diri. Sehelai rambut yang tertinggal di luka Anton yang menunjukkan bahwa rambut tersebut adalah milik sang pembunuh, di mana hasil tes menyatakan pembunuh adalah seorang pecandu alkohol. Selain tes dan hasil otopsi, polisi juga menanyakan kesaksian dari satpam rumah Dr. Alvin yang mengatakan bahwa pada malam kejadian tidak ada yang keluar masuk rumah Dr. Alvin, serta kesaksian seorang pembantu rumah Dr. Alvin bersama Inem yang mengatakan bahwa Dr. Alvin adalah seorang pecandu alkohol. Orang tua Laura sementara menjadi tersangka utama dalam pembunuhan tersebut dengan beberapa bukti, yaitu pesan yang Laura tunjukkan kepada ayahnya, sayatan pada vena jugularis yang hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli, orang pertama yang berada di dalam kamar Laura, kesaksian satpam rumah Dr. Alvin, kesaksian Desta yang mengatakan bahwa Dr. Alvin adalah seorang pemabuk. Polisi menduga Dr. Alvin dan istrinya menghilangkan jejak pembunuhan dengan berbagai cara. Namun, dugaan tersebut belum mempunyai bukti yang cukup kuat, sehingga CDI memberikan kasus tersebut ke tim forensik lain. Dilakukan tes kebohongan atau sering disebut dengan poligraf pada Dr. Alvin dan istrinya. Mereka lolos dalam tes tersebut, sehingga diyakini yang membunuh Laura dan Anton adalah orang lain. Dalam tes tersebut,
Dr. Alvin juga mengatakan bahwa ia tidak pernah sekalipun meminum alkohol. Penyelidikan ulang dilakukan di rumah kejadian. Polisi menggunakan teknik powder dusting untuk mencari jejak sidik jari. Ditemukan sidik jari dan beberapa botol alkohol di kamar mandi Anton dan Desta. Selain itu, ditemukan juga kemeja dengan noda merah dan sebuah pisau di lemari pakaian mereka. Berdasarkan hasil analisis, sidik jari tersebut diketahui merupakan milik dari Desta dan Anton. Serta noda darah yang ditemukan pada kemeja dan pisau adalah milik Anton dan Laura. Desta kini menjadi tersangka utama dalam pembunuhan Laura. Tim penyelidik mewawancarai beberapa teman dan pembantu Dr. Alvin. Salah satu temannya yang bernama Vanes mengatakan bahwa Desta sempat terlihat sangat kesal karena Dr. Alvin memarahinya dan mengatakan bahwa ia akan membalas dengan berbagai cara. Dilakukan juga tes terhadap rambut Desta. Hasilnya adalah Desta seorang pemabuk berat dan juga tes narkoba pada Desta dengan menyuntikkan sodium pentatol sehingga Desta terjaga. Menurut kawan-kawan, siapakah pelaku pembunuhan Laura dan Anton? Silakan tulis di kolom chat ya. Kami tunggu selama 10 detik. Dengan ditemukannya beberapa bukti yaitu sidik jari di kaca dan botol, kemeja dan pisau dengan bercak merah di lemari Anton dan Desta, tes pada rambut Anton yang ternyata mengandung alkohol, kesaksian Vanes, tes narkoba pada Desta di mana Desta memberikan kesaksian bahwa dia yang membunuh Anton dan Laura. Dugaan tim penyidik bahwa beberapa jejak pembunuhan hilang karena terkontaminasi oleh banyak orang yang melihat di lokasi kejadian. Desta ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan. Pada film aslinya, kasus ini ditutup tanpa penyelesaian karena kurangnya bukti-bukti. Namun, kasus dibuka kembali berdasarkan permintaan Dr. Alvin yang tidak terima karena kasusnya ditutup. Akhirnya, jaksa menetapkan Dr. Alvin dan istrinya sebagai pelaku pembunuhan. Hal ini dikarenakan hasil tes narkoba dari Desta tidak bisa diterima di pengadilan dan kurangnya data yang autentik.